Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvan Semputra, kelas 7A, nomor absen 18. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Agama Hindu dan Buddha merupakan dua agama yang bermula dari Asia Selatan. Negara India merupakan negara cikal bakal dari berkembangnya kedua agama itu ke negara lain. Selain di India, Bangladesh pun menjadi negara yang penyebaran kedua agama itu cukup besar. Agama Hindu dan Buddha beserta kebudayaannya yang dibawa oleh para pedagang dari India berpengaruh pada perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintah negara yang didatanginya. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha berasal dari India, kemudian menyebar ke Asia Timur, Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yakni terletak di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra, Indonesia dan Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Mengenai siapa yang membawa atau menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Walaupun demikian, para ahli memberikan pendapat tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha atau kebudayaan India ke Indonesia. Untuk penyebaran agama Hindu ke Indonesia terdapat beberapa pendapat atau teori, antara lain teori Ksatria berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum Ksatria atau golongan prajurit, karena ada kekacauan politik atau peperangan di India abad ke-4-5 Masehi. Maka prajurit yang kalah perang terdesak dan menyingkir ke Indonesia, bahkan diduga mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori Waisya berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk berdagang ke Indonesia, bahkan diduga ada yang menetap karena menikah dengan orang Indonesia. Teori Brahmana berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena hanyalah kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan kaum Brahmana itu diduga karena undangan penguasa atau kepala suku di Indonesia, atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Pada dasarnya, ketiga teori itu memiliki kelemahan, yakni golongan Ksatria dan Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta, sedangkan bahasa Sanskerta adalah bahasa sastra tertinggi yang dipakai dalam kitab suci Weda. Dan golongan Brahmana walaupun menguasai bahasa Sanskerta, tetapi menurut kepercayaan Hindu tidak boleh menyeberangi laut. Teori arus balik. Teori ini menekankan peran bangsa Indonesia dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Menurutnya, penyebaran budaya India di Indonesia dilakukan oleh para cendekiawan atau golongan terdidik. Golongan ini dalam penyebaran budayanya melakukan proses penyebaran yang terjadi dalam dua tahap, yakni sebagai berikut. Pertama, proses penyebaran dilakukan oleh golongan pendeta Buddha, para biksu, yang menyebarkan agama Buddha ke Asia termasuk Indonesia melalui jalur dagang, sehingga di Indonesia terbentuk masyarakat Sangha. Selanjutnya, orang-orang Indonesia yang sudah menjadi biksu berusaha belajar agar Buddha di India. Sekembalinya dari India, mereka membawa kitab suci, bahasa Sanskerta, kemampuan menulis, serta kebudayaan India. Dengan demikian, peran aktif penyebaran budaya India tidak hanya orang India, tetapi juga orang-orang Indonesia, yakni para biksu Indonesia itu. Hal ini dibuktikan melalui karya seni Indonesia yang sudah mendapat pengaruh India masih menunjukkan ciri-ciri Indonesia. Kedua, proses penyebaran kedua dilakukan oleh golongan Brahmana, terutama aliran Saiva Siddhartha. Menurut aliran ini, seseorang yang dicalonkan untuk menduduki golongan Brahmana harus mempelajari kitab agama Hindu bertahun-tahun sampai dapat ditasbihkan menjadi Brahmana. Setelah ditasbihkan, ia dianggap telah disucikan oleh Siva dan dapat melakukan upacara pratistom atau penyucian di diri untuk menghidupkan seseorang. Jadi hubungan dagang telah menyebabkan terjadinya proses masuknya penganut Hindu-Buddha ke Indonesia. Beberapa hipotesis di atas menunjukkan
bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha merupakan satu proses tersendiri yang terpisah namun tetap didukung oleh proses perdagangan. Untuk agama Buddha diduga adanya misi penyiar agama Buddha yang disebut dengan Dharma Duta, dan diperkirakan abad 2 Masehi agama Buddha masuk ke Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya agama Hindu dan Buddha sejak awal abad ke-2 Masehi telah berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang agama. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kepercayaan yang dianut di Indonesia adalah animisme dan dinamisme. Kemudian setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kepercayaan ini tidak ditinggal begitu saja, tetapi telah terjadi percampuran akulturasi di antara keduanya. Hal ini dilihat dari segi pemujaan dewa-dewa dan roh nenek moyang. Bidang politik atau pemerintah. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia masih terdiri atas kelompok-kelompok yang dipimpin oleh kepala suku. Namun setelah Hindu-Buddha datang ke Indonesia, kepala suku pun diganti oleh raja yang dianggap sebagai keturunan dari dewa yang memiliki kekuatan suci dan hampa. Hal ini tentunya akan memperkuat kedudukan raja untuk memerintah wilayah kerajaan secara turun-temurun. Bidang sosial. Setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, terjadi perubahan terhadap tata kehidupan masyarakat Indonesia. Misal, dalam masyarakat Hindu diperkenalkan sistem kasta, dan dalam masyarakat Buddha diperkenalkan golongan biksu dan biksuni. Bidang pendidikan. Pendidikan berkembang pesat setelah adanya pengaruh Hindu, yakni masyarakat mendapat pendidikan yang dilakukan para pendeta Hindu dan Buddha. Bidang arsitektur. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang arsitektur dapat dilihat dari bangunan candi. Bidang seni rupa atau lukis. Unsur seni rupa atau seni lukis India telah masuk ke Indonesia. Hal ini terbukti dengan telah ditemukannya Arya Buddha berlanggan Gandhara di kota Bangun Kutai. Bidang bahasa. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti besar berhuruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Negara Indonesia banyak ditemukan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Berikutnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tertua kedua yakni Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan sekitar 400 Masehi. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat yang membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Terdapat 7 prasasti yang dapat menjadi sumber informasi kehidupan pada zaman Kerajaan Tarumanegara. Prasasti-prasasti itu yakni sebagai berikut. Prasasti Ciaruteun. Berikutnya Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, dan Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Cidanghian. Berikutnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri pada abad 5 Masehi dan berpusat di Palembang. Sriwijaya mencapai kemajuan di segala kehidupan masyarakat ketika dipimpin Raja Bala Putra Dewa. Prasasti yang membuktikan keberadaan Kerajaan Sriwijaya diantaranya Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangberahi,
Berikutnya, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga diketahui dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Di samping prasasti, informasi tentang Mataram juga dapat diperoleh dari candi-candi, kitab cerita parahyangan, sejarah Pasundan, dan berita Cina. Kerajaan yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 ini terletak di daerah pedalaman Jawa Tengah, kemudian besar di daerah Kedu sampai sekitar Prambanan, berdasarkan letak prasasti yang ditemukan. Berikutnya Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan di Jawa Timur. Pada abad ke-10, kerajaan ini merupakan kelanjutan dinasti Sanjaya, kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, yang memindahkan pusat kerajaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pemindahan pusat kerajaan itu diduga dilatar belakangi karena letusan gunung berapi. Kemudian Raja Mataram kuno MPU Sindok pada tahun 1929 memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Berikutnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri diawali masa pemerintahan Raja Airlangga yang membelakangi kerajaan menjadi dua bagian, yakni Jenggala Kahuripan dan Panjalu Kediri, yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Berikutnya Kerajaan Singasari. Menurut kitab Karaton dan Negara Kertagama, pendiri dan raja pertama Tumapel Singasari adalah Ken Arok. Dia sekaligus sebagai pendiri dinasti Rajasa atau dinasti Girindra, serta menjadi cikal bakal raja-raja Singasari dan Majapahit. Setelah membunuh Kertajaya, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Singasari merupakan salah satu kerajaan Hindu. Berikutnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Berantas dengan pusatnya daerah Mojokerto. Majapahit merupakan puncak kejayaan di Jawa Timur dan merupakan kerajaan terbesar di Indonesia. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Singasari. Peninggalan masa Hindu-Buddha. Negara Indonesia banyak menyimpan peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha. Peninggalan sejarah itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga karena merupakan bukti perkembangan kehidupan masyarakat di Nusantara. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah khazanah budaya Indonesia dalam aspek kehidupan manusia. Peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di Nusantara antara lain sebagai berikut. Bangunan candi. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan tempat ibadah dari peninggalan masa lampau yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja. Banyak situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha atau klasik Indonesia, baik sebagai istana atau keraton, pemandian, petirtaan, gapura, dan sebagainya, juga disebut dengan istilah candi. Kitab merupakan hasil karangan berupa kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, tetapi berupa puisi dalam sejumlah bait yang disebut kekawin. Misalnya Kekawin Bharatayuddha karya Empu Sedah dan Empu Panulah, Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa, Smarandana karya Empu Darmaja, Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Sutasoma dan Paraton karya Empu Prapanca. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang
memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa, misalnya peristiwa Kutai, prasasti Cangga, prasasti Ciaruteun, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Kota Kapur. Patung atau arca. Patung merupakan tiruan bentuk hewan, manusia maupun bentuk-bentuk lain. Patung merupakan hewan dibuat karena hewan itu dianggap memiliki kesaktian. Patung berupa manusia dibuat untuk mengabadikan tokoh tertentu dan untuk menggambarkan dewa-dewi. Patung arca sebagai peninggalan kebudayaan Hindu antara lain patung Hindu, misalnya patung Siwa Mahadewa, Bhairawa, Wisnu, Ganesha, dan lain-lain. Patung Buddha, yakni patung peninggalan agama Buddha, misalnya Among Hapasa dan Joko Dolok. Relief adalah merupakan pahatan atau gambar yang terdapat pada batu atau candi, misalnya salah satu relief yang dipahatkan pada dinding candi Borobudur yang menceritakan kehidupan Buddha Gautama. Relief ini dikenal dengan Karma Wingbangga yang dipahatkan dalam salah satu dinding stupa Borobudur, sedangkan relief di Candi Prambanan menceritakan tentang penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana. Demikianlah ulasan mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha yang pada kesempatan ini dapat dibahas dengan lancar, dan semoga ulasan di atas bermanfaat bagi para pembaca ataupun pengunjung. Kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.